dari 2019 termasuk salah satu seller batik yang terbesar di Shopee. Kita buka lamaran perusahaan batik, buka lamaran dan lain sebagainya. Yang submit banyak. Dua tak panggil ke kontrakan, Mas. Oh, Mbak, selamat ya sampai keterima, besok bisa mulai kerja di sini. Nggak ada yang datang, Mas. Dua orang yang tak suruh datang kerja itu nggak ada yang datang. Karena yang mungkin lihat tempatnya kok enggak representatif, kayak Pak iki bosnya nanti duit atau piye kan nggak tahu kan, mungkin ada kayak gitu-gitu. Terus akhirnya nyari kenalan bantu kami di CS waktu itu satu orang, terus kemudian nggak lama setelah itu 2 orang untuk CS. Habis itu bertahap ada kepala marketing, kepala gudang dan lain sebagainya, sampai sekarang total itu di grup kami ada 67 orang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anton Wibowo. Saat ini saya sebagai founder dari Wo Group. Wo Group sendiri memiliki 2 lini bisnis yang berjalan. Lini yang pertama adalah fashion dan lini kedua adalah lini medis. Untuk lini fashion kami memiliki 4 brand yang berdiri. Brand pertama adalah Wo Batik, brand kedua adalah Wo Batik Premium, brand ketiga Wo Batik Luxury, dan yang terakhir adalah By Wo Batik. Kemudian untuk lini medis kami memiliki 3 brand. Brand pertama adalah Oksigen 24, kemudian ada juga Sewa 24 untuk melayani persewaan alat-alat medis, dan yang terakhir yang baru kita bangun ini adalah Nurse 24, itu untuk menyediakan jasa perawat medis dan perawat lansia. Usaha saya itu udah berkali-kali, jadi mulai dari zaman kuliah udah seneng bisnis, terus kemudian lulus kuliah itu saya ada bisnis dengan Mas Fikri. Habis itu sempat kita merantau bareng ke Kalimantan membantu program CSR, salah satu perusahaan pertambangan di Kalimantan Timur. Nikah, istri nggak bisa diajak ke sana, akhirnya saya memutuskan resign dan mulai membangun bisnis lagi dari nol. Yang waktu itu kami pilih adalah batik. Kenapa kami pilih batik waktu itu? Itu pertama tentunya kaitannya dengan modal, Mas Agung. Nggak lama setelah nikah itu langsung resign, jadi nggak ada tabungan sama sekali. Sisa uang di kantong itu 200.000, benar-benar 200.000 itu bukan di kantong, maaf, di rekening. 200.000 itu semuanya saya top up untuk Facebook advertising waktu itu. Kita ngambil foto dulu ada supplier yang menyediakan foto untuk batik, kami pakai itu, kami iklankan Facebook advertising, laku, kita ambilkan, kita putar lagi sampai waktu itu bisa iklan sebulannya sampai 15 juta. Dari permutar dari 200.000 sampai ke 15 juta budget iklan. Dengan bisnis yang sama dengan saya, itu ada beberapa teman sekaligus kompetitor itu yang jualan batik itu ramenya dari mana? Kok saya ngirimnya sehari cuma 10 paket, ini teman-teman bisa sampai 2 karung, 3 karung, itu dari mana? Nah, ternyata dari proses pembelajaran ini saya tahu bahwa ternyata teman-teman yang jualannya rame itu dia jualan melalui marketplace. Dari semua marketplace itu ternyata paling besar rata-rata mereka jualannya di Shopee. Waktu itu 2017. Jualan Shopee ternyata nggak laku karena ada hal-hal yang salah mungkin di awal. Akhirnya kami ada beberapa teman yang sesama pedagang batik, ada Wahyu, ada Catur dan lain sebagainya. Mereka terbuka banget terkait informasi terkait Shopee. Jadinya kayak FGD. Oh, ini produk apa yang laku, algoritma baru apa, ada kata kunci apa yang baru dan lain sebagainya. Itu kita FGD dari situ. Sebenarnya sama mereka itu ada yang jauh lebih besar daripada kami waktu 2017-2018. Tapi di tahun 2018 sudah ketemu polanya, sudah mulai bagus. 2019 kami mendominasi di Shopee untuk batiknya. Dari 2019 termasuk salah satu seller batik yang terbesar di Shopee. Kemudian di tahun 2020 kami ngajukan untuk Shopee Mall. Sebenarnya tujuan Shopee Mall ini meleverage harga, karena kami dari awal kan penetrasi pasar kami untuk batik adalah pasar low segment. Jadi batik-batik yang murah, marginnya tipis banget. Akhirnya kami rubah image-nya, kami rubah positioning untuk brand barunya melalui Wo Batik Premium dengan pendekatan couple batik muslim. Bahan
bahan-bahannya dari lokalan sini semua. Kalau sebelumnya yang murah-murah kan semuanya dari Pekalongan. Kalau yang ini semuanya dari lokal Solo, Sragen, Sukoharjo dan lain sebagainya. Secara kualitas batik lebih bagus dan kami set up penjahit sendiri di Sragen sehingga kualitasnya itu terjaga dan tentunya tujuannya salah satunya adalah meleverage harga. Terus tadi 2017 akhir perkembangan bisnis saya sudah lumayan bagus. Dari yang sebelumnya saya urus sendiri dibantu sama istri, ada beberapa produk yang kami foto sendiri, kami beli manekin, kami foto, jadi istri yang masangin di manekin, saya moto di atas gitu kan. Nah itu 2017 akhir saya nawari Mas Fikri. Beliau ini partner bestie saya, udah lama banget dari sama-sama saya sama beliau ini di pesantren. Lulus kuliah kita buat usaha bareng, sama-sama merantau Kalimantan, tapi saya keluar duluan. Ini bisnis sudah kelihatan prospek. Jadi kalau saya ngajak temen itu biasanya bukan aku mapan nawari konco, ndak. Saya sudah sekian, kalau misalkan kita ngelakukan ini kurang lebih omsetnya bisa segini. Nah itu Mas Fikri tertarik, padahal kalau di tambang kan udah lumayan, gajinya jauh lebih besar di tambang sebenarnya. Tapi tak tawari prospek, beliau mau, dan mulai saat itu sampai sekarang beliau salah satu orang yang paling penting di balik Wo Group sekarang ini. Baik, nama saya Zulfikri Ridwanul Haq. Ya sudah tadi disampaikan Mas Anton, saya dengan Mas Anton sudah kenal lama lah. Ya saya nggak berpikir lama pada waktu itu, langsung bulan Januari saya resign, tapi baru keluar tuh bulan Februari akhir kayaknya kayak gitu ya pada waktu. Ya karena apa? Karena itu tadi saya dan Mas Anton sudah mindsetnya memang ya harus berwirausaha, kalau memang feel free lah pada waktu. Tapi nyatanya juga setelah berusaha nggak seindah, maksudnya seindah mungkin bisa ditinggal enak usaha, ternyata mikirnya lebih berat lagi, mikirin banyak karyawan ternyata lebih complicated, atau dipikirnya enak kerja ya, ternyata enggak juga. Ya cuma kalau berusaha kan kita bisa menentukan kapan waktu yang bisa tentuan, mungkin hari ini kita waktu untuk keluarga itu bisa kita atur. Cuma kalau forsir tekanannya lebih berat usaha kayak gitu. Tapi kita jalanin karena ini sudah tadi mindsetnya, kita jalanin dengan enjoy saja. Banyak liku-likunya banyak banget terkait karyawan dan lain sebagainya. Saya komitmen sama Fikri itu ngembangin perusahaan. Jadi bukan hanya berhenti di batik, tapi khusus untuk batik. Nanti kita dapat gaji itu 3 juta. Terus kemudian bagi hasilnya 60-40 khusus untuk batik. Tapi setelah itu usaha yang kita create di luar batik itu kita udah 50-50 lah. Tak tawarkan yaitu kalau secara nominal gaji jauh lebih kecil. Kalau di sana kan udah 7-8 juta sebulan kan. Ini aku nawarin 3 juta, itu selisihnya jauh banget. Tapi lebih enak kamu dekat sama keluarga. Jadi setiap hari kamu bisa ketemu keluarga, walaupun dulu di awal-awal Mas, pulang sampai rumah itu jam sahur, tidur, pagi jam 9, jam 10 berangkat lagi ke Solo. Tapi masih ketemu istri. Tapi kalau di Kalimantan kan Mas Fikri dulu kan 3 bulan sekali baru ketemu. Kalau ini setiap hari dia bisa ketemu, walaupun mungkin waktunya juga habis banyak juga di jalan kayak gitu. Aku memang pede dengan kemampuannya Mas Fikri dan yang lain, karena aku tahu dia itu lama gitu. Pertama dulu waktu masih ngajak Mas Fikri itu di omset batik itu 100 juta sebulan. Ya ternyata alhamdulillah itu lebih besar dari itu semua kayak gitu. Karena memang Mas Fikri luar biasa terkait pengembangan usaha kami sampai saat ini. Ya beliau itu yang luar biasa terkait operasional, ide-ide, evaluasi dan lain sebagainya, memang expert. Nah, menurut saya itu keren lah. Pertama saya berdua saja. Jadi saya Enggak ada. Berarti setiap saya kereta nanti jemput Mas Anton. Kita biasanya di angkringan nulis resi. Biasanya saya ingat ya 20-an lah, 20 sampai 30 resi kita tulis di angkringan. Sambil siang itu kita ke pasar, beli-beli ke pasar, habis itu di packing. Ya seperti itu berjalan, sambil juga kita ngamati tadi terkait dengan Shopee harus gimana, algoritmanya seperti ini. Ya dari itu pada waktu itu saya masih ingat juga, kita nggak bisa gini terus. Maksudnya kita harus ada orang yang ya tadi ngurusi operasional, kita mikirin ngembangin ini. Jadi gimana kita pikirkan Shopee ini agar maju, kita yang memikirkan hal tersebut lah. Akhirnya ya dari itu kita merekrut CS pada waktu itu. Saya dan Mas Anton tuh kos-kosan tuh cuma untuk naruh barang-barang kita. Jadi kulaan bisa ditaruh kosan, nanti
sore pulang, pagi datang, ya seperti itu. Ya dari itu berkembang, nambah CS, nambah packing. Sekarang berapa karyawan Mas sekarang? Total kalau dengan oksigen itu 67 orang. 67. Sekarang 67 orang. 67 orang. Produksi kami kebanyakan maklun Mas. Kebanyakan maklun di Pekalongan. Kalau yang kami setup di bawah grup sendiri itu hanya sekitar 7 orang. 7 orang penjahit sendiri yang khusus untuk menjahit produk-produk premium. Tapi sebelum di kosan itu sempat Mas, itu kami mulainya dari packing di tangga PGS, tangga beteng, itu dulu sama istri. Itu berat-beratnya usaha itu di tahun pertama Mas. Jadi kalau misalkan ini mau periksa ke dokter Sofin ya, itu uang iklan di stop dulu. Selesai ini masih ada sisa, tak top up untuk iklan. Takut-takutnya ada banyak, misalkan ada penguat kandungan dan lain sebagainya, itu kan mahal tuh Mas. Nah, itu tak tahan dulu sampai ini periksa udah clear, baru sisanya tak masukin usaha lagi. Pulang dari nganter istri ke dokter, biasanya mampir ke pasar dulu, nulis resi, ngambil dulu, di packing di tangga sama istri berdua dulu waktu itu. Habis itu pulang. Biasanya kayak gitu rutinitas sama istri, kalau misalkan kalau ngajak istri, kalau enggak ya sendirian. Mau satu tak ambil ke Solo, mau dua tak ambil ke Solo, makingnya di tangga. Terus agak banyak tadi udah mulai masuk ke marketplace, udah ada banyak orderan. Makingnya dulu sempet waktu agak ramai itu di masjid. Tapi di masjid itu kan kalau lihat orang making banyak itu kan kenalan. Terus lama-lama minta WA itu ada yang mau minjem duit. Baru kenal itu mau minjem duit. Mas aku pinjem akhirnya kan nggak enak kan. Lama-lama oh ini kayaknya perlu tempat sendiri lah. Akhirnya ngekos di tengah kota situ. 3 bulan habis itu kita pindah ngontrak rumah di daerah Pucang Sawit. Baru pindah ke tempat yang baru ini itu baru di tahun ini di sini baru Juni. Jadi kami ngontrak di sana itu dari 2018 sampai 2022. Berarti 4 tahun kita ngontrak rumah di sana. Terakhir kemarin kita total ngontrak itu 4 rumah berjejeran semua, dikontrak semuanya sama satu parkiran. Ya tadi Mas Fikri udah sempat cerita dari pertama garap sendiri berdua, terus kemudian ada suami istri resign kan, kita rekrutmen lagi Mas, kita buka lamaran perusahaan batik, buka lamaran dan lain sebagainya, yang submit banyak. 2 tak panggil ke kontrakan Mas, orangnya tak review, tak wawancara itu datang di situ. Oh Mbak selamat ya sampai keterima, besok bisa mulai kerja di sini. Nggak ada yang datang Mas, 2 orang yang tak suruh datang kerja itu nggak ada yang datang, karena ya mungkin lihat tempatnya kok enggak representatif, kayak iki bosnya nanti duit atau piye kan nggak tahu kan. Pasti lihatnya kalau orang kerja kan tempat yang representatif kan, betul, tempat yang representatif, mungkin ada kayak gitu-gitu. Terus akhirnya nyari kenalan. Sebenarnya dia udah kerja, udah keterima, tapi karena umurnya nggak nyanda waktu itu, masih kurang 1 hari, KTP-nya belum keluar, akhirnya nggak jadi masuk. Bantu kami di CS waktu itu 1 orang, terus kemudian nggak lama setelah itu 2 orang untuk CS. Habis itu bertahap, ada kepala marketing, kepala gudang dan lain sebagainya. Sampai sekarang total itu di grup kami ada 67 orang. Dari 60 karyawan tetap dan 7-nya freelance untuk live streamer dan lain sebagainya. Untuk bagian bawahnya sudah ada turiknya di bagian dalam. Kalau kita tetap operasional terus ya gini-gini terus. Waktu kita hanya mikirin untuk making, ngambil barang, itu kan nulis resi itu habis di situ kayak gitu. Dari situ akhirnya kan kita juga mempelajari algoritma Shopee seperti apa. Kita juga pada waktu itu lihat e-course terkait jualan di Shopee seperti apa. Dari situ kita perbaiki proses jualan kita di Shopee kayak gitu. Dari judul, dari produk kita sesuaikan lah berdasarkan algoritma Shopee pada waktu itu. Dari situ mulai naik sampai puncaknya kita kemarin juga diwawancarai oleh Shopee kayak gitu sebagai salah satu seller yang bisa melakukan ekspor ke luar negeri dengan produk batik kayak gitu. Shopee kan membacanya kita pasti dari algoritma seperti apa, fotonya seperti apa, intinya kan jualan foto dan membaca algoritmanya seperti apa. Dan naik kita akhirnya harus nyari supplier, kenal supplier A, B, C, ya tadi membuat posisi kita semakin kuat lah. Menuju itu kita di 2019 2 tahun ya. Karena pada waktu itu kita di karyawan 2 orang, habis 2 orang nambah lagi banyak. Pada waktu itu penambahan tuh di operasional kayak CS-nya kita
kebut sebelumnya hanya jam kerja, sekarang sampai malam jam 12 malam CS harus standby terus. Salah satunya perbaikan seperti itu. Proses iklan kita perbaiki, produk, editing produk kita kan jualan online tuh harus yang dilihat orang adalah produknya. Kalau orang lihat produknya nggak menarik kan orang nggak tertarik gitu. Meskipun sudah proses marketingnya berjalan dari produk, review juga mempengaruhi. Jadi setiap ada review apapun kita balas pada waktu itu, sehingga algoritma Shopee mendeteksi bahwa mungkin toko kita kredibel untuk itu, sehingga penjualan semakin banyak, terkhusus untuk produk batik ya Pak. Itu karena jualan kita adalah batik couple. Kita bisa ngelihat kompetitor itu dari kata kunci yang kita pilih. Misalkan di batik couple, di batik dan lain sebagainya, itu siapa yang penjualan terbesar. Di bagian terlaris itu kelihatan itu siapa penjualan paling banyak, produk-produk apa aja itu kelihatan Mas. Bukan toko tapi lebih ke produknya. Kalau kami itu rata-rata itu setiap bulan itu minimal 11.000 pieces produk batik yang keluar. Ada beberapa seller batik yang mereka khusus jualan kemeja. Ada yang cewek aja, batik cewek. Dan kalau kami khususnya batik kapal, walaupun sebenarnya di dalamnya mereka masih bisa beli kemeja sendiri, kebaya sendiri, rok sendiri, atau selendang sendiri, itu bisa. 11.000 itu kalau di hari-hari bulan-bulan biasa ya Mas ya. Produksi terbesar kami sebenarnya ada di Pekalongan. Di sana kami ada standby penjahit, itu ada lebih dari 100 penjahit di sana. Jadi untuk mengejar produksi. Tapi memang kalau dibandingkan dengan seller yang lain, jadi kayak khususnya bukan batik ya Mas ya. Untuk gamis, jilbab dan lain sebagainya, mungkin ada yang jauh lebih besar dari itu. Yang orderannya mungkin sehari itu 1.000-2.000 paket per hari. Tapi kalau di batik sehari 200 paket, 300 paket itu sudah paling bagus itu. Karena memang market segmennya memang gitu. Kebutuhan marketnya memang nggak sebanyak untuk yang jilbab dan lain sebagainya. Jadi kalau sehari di batik itu bisa laku 200-300 itu udah luar biasa banget gitu. Batik itu salah satu usaha yang terdampak COVID pandemi kemarin Mas. Khususnya di 3 bulan awal COVID kemarin itu kami mengalami penurunan sampai 80%. Tapi alhamdulillahnya karena kami full online, itu kami masih bisa ngomset walaupun cuma 20%. Karena turunnya banyak, akhirnya kita melakukan pivot bisnis. Pivot bisnis dari batik ke oksigen. Oksigen itu idenya dari Bapak Ibu mertua Mas. Beliau butuh oksigen tiap hari. Walaupun nggak pandemi, beliau butuh oksigen terus untuk membantu pernafasan. Karena Bapak itu dulu waktu itu punya jantung, Ibu juga punya ginjal dan jantung, sehingga di waktu-waktu tertentu mereka harus pakai oksigen. Nah dari situ kami tahu alurnya. Oh ini yang dibutuhkan ini, potensinya ini. Pas pandemi ada peningkatan karena ada COVID. Kalau pasca pandemi kita masih bisa dapat pasar ini. Nah, akhirnya kita mantap masuk ke situ, kita coba dan lain sebagainya. Oke, sampai sekarang. Untuk saat ini Oksigen 24 sudah ada di 10 titik, sudah ada di 10 kota di Indonesia. Kalau di Jawa Timur itu ada di Madiun, di Kediri, terus ada di Surabaya, sama di Malang. Kalau di Jawa Tengah ada di Solo, Semarang, terus kemudian Kudus, Magelang, ada di Cirebon Jawa Barat, sama Yogyakarta. Untuk tips mengelola karyawan, terutama dari saya, banyak dapat ilmu ya dari lapangan. Aslinya saya nggak expert dalam mengelola karyawan lah kayak gitu pada awalnya. Cuma saya memahami gini, saya juga pernah bekerja menjadi karyawan itu seperti apa dan lain sebagainya. Saya memahami itu. Intinya karyawan itu seperti apa sih? Menurut saya ada dua. Karena orang datang bekerja itu tujuannya ada dua. Kalau sebuah usaha bisa menyajikan dua-duanya ya ini luar biasa. Pertama adalah kenyamanan. Orang nyaman kerja itu menjadi satu faktor yang utama juga, itu nggak bisa dipisahkan. Banyak orang gaji gede nggak nyaman juga banyak yang keluar gitu. Gaji kecil apalagi udah nggak nyaman pasti keluarnya. Itu menurut saya adalah faktor yang utama. Jadi karyawan itu mau bekerja tentunya dua faktor ini. Pertama gaji, terkait kenyamanan. Dua adalah terkait hak gajinya. Gajinya berapa kayak. Nggak bisa dipungkiri orang kerja itu salah satu tujuan utamanya adalah gaji kayak gitu. Kita upayakan gimana dia senyaman mungkin ada di sini. Bekerja itu menjadi sebuah rutinitas yang kalau kita nggak kerja itu nggak menyaman, nggak menarik, karena ini sebuah bagian dari hidup. Makanya kita kasih fasilitas-fasilitas
terkait hiburan dan lain sebagainya. Kalau kita mau ngasih gaji yang gede di sini memang bukan tempatnya untuk mendapatkan gaji mungkin yang gede-gede, sini bukan tempatnya kayak gitu. Tapi tadi kalau kenyamanan kita usahakan kalau bisa 1000% kita kasih agar karyawan itu bisa nyaman di situ. Pertama ya lingkungan kita bangun dengan baik. Jadi lingkungan itu nggak toksik, menjadi poin utama. Kadang kan saling ngerasa-ngerasani dan lain sebagainya itu kan pasti ada, makanya itu kita bendung di awal harus sudah kita jagani. Kita memperlakukan mereka benar-benar dengan baik, enggak asal-asalan kerja dan lain sebagainya. Kita dengan mereka kita bangun kedekatan. Izin itu kita enggak menganggap izin kita persulit, enggak. Yang penting job deskmu oke dan lain sebagainya, kamu enggak aneh-aneh ya silahkan, mau izin apa aja kita enggak pernah melarang kayak gitu. Itu ya mindset yang kita bangun kayak gitu. Terlepas ya mungkin orang mah tetap ngerasa kok tetap kurang, ya itu inaruliyah lah seperti. Tapi untuk pas ya tadi kita untuk kenyamanan itu kita berusaha untuk yang terbaik. Karena ya tadi kalau untuk gaji ya tadi kita belum bisa ngasih yang mungkin besar-besar, tapi untuk kenyamanan itu kita bisa usahakan yang sangat terbaik lah kayak gitu. Kalau saya pribadi pengen membawa salah satu lini bisnis kami ini bisa IPO nanti. Ini sebenarnya sudah ada beberapa tawaran untuk dijadikan IPO segera. Cuma masih proses perbaikan di omset dan aset. Dari sisi manfaat juga kami memiliki beberapa anak asuh, terutama anak asuh yatim piatu. Dan harapannya ke depan itu makin banyak lagi bisa ngasuh anak, karena saya pribadi itu seneng banget kalau anak kecil. Jadi saya kasihan kalau misalkan ada anak-anak itu yang sampai susah sekolah karena bapak atau ibunya nggak ada atau bapak ibunya nggak ada. Nah itu kami ada program anak asuh untuk mereka-mereka yang kehilangan bapak ibu atau bapak ibunya dan nggak ada keterbatasan biaya, dan anak itu mau giroh belajarnya kuat. Itu rata-rata itu biasanya kami masukkan ke pesantrennya ada hafidhul Quran, semua biaya pendidikan kami tanggung semuanya. Nah harapannya makin banyak. Biasanya kami minta masukan dari lembaga-lembaga pendidikan. Ini Mas Anton ada beberapa anak yatim piatu. Nah itu kita masih filter lagi dari semua anak yatim piatu itu mana yang dari mereka itu yang paling semangat belajar. Kan tidak semua anak itu memang semangat belajar, ada yang masih malas-malasan dan lain sebagainya. Tapi dari semua itu mana yang paling semangat, kami fasilitas terus. Insya Allah nanti sampai dia tamat sekolah. Ya semoga dimudahkan semuanya. Kalau dari saya impiannya ya hampir sama dengan Mas Anton sih, tapi saya sih biasanya spesifiknya kalau doa tuh pengennya ya tadi tetap pengen punya bermanfaat bagi banyak orang lah, intinya kayak gitu. Mempunyai ya tadi harapannya bisa beromset ratusan miliar sehingga tentunya bisa memberikan manfaat kepada orang semakin lebih banyak lagi dan memberikan manfaat untuk karyawan semakin lebih baik lagi lah kayak gitu. Kenapa nama WOU Batik? WOU Batik itu WOU-nya itu adalah singkatan saya dan istri saya. Jadi nama saya Anton Wibowo, istri itu Umi Mutiah. WOU itu diambil dari Wibowo dan Umi. Saya sampaikan salah satunya ke Mas Fikri waktu pertama kali gabung. Usaha kita nanti yang lain itu boleh pakai nama yang lain, tapi minta tolong ini WOU Batiknya itu jangan sampai dirubah. Karena istri itu membantu banyak banget saya dari nol. Dari saya nggak punya apa-apa Mas, benar-benar nggak punya apa-apa. Walaupun sebenarnya bapak ibu saya mampu, tapi saya nggak mau bergantung pada mereka. Motor istri, kemana-mana dibayari istri. Kalau ngambil batik itu ke Solo itu dibontotnya istri, dikasih uang istri. Bensin yang beliin istri. Itu jangan sampai dirubah, itu dedikasi saya untuk istri saya. Terus kemudian mungkin juga bisnis ini bisa sampai ke titik ini, itu adalah ada doa bapak ibu saya dan tentu juga bapak ibu mertua. Saya masih ingat banget kenapa saya harus balik ke Sragen, ikut istri saya ke Sragen itu karena bapak ibu waktu itu sakit-sakitan. Akhirnya mau tidak mau saya harus ngalah tinggal di sana. Dan ternyata mungkin keputusan saya mengalah itu melapangkan jalan saya untuk memudahkan bisnis yang saya bangun. Bisnis saya banyak bolak-balik, mulai dari ternak dan snack, warung makan dan lain sebagainya bolak-balik, dan itu tidak ada yang pernah berhasil. Ya mungkin Allah memudahkan bisnis saya itu karena mungkin saya ngalah untuk bapak ibu mertua, karena memang saya masih ingat waktu bapak itu sakit
itu matur nuwun tuh sambil nangis, sambil doakan semoga usahamu makin sukses, semoga, dan mungkin di sholat dan doa-doanya mereka itu juga ada terkait kesuksesan saya sampai sekarang ini. Di luar memang bapak ibu saya yang di Magetan, karena bapak ibu Magetan juga saya bisa mungkin sesering mungkin ngendangi bapak ibu yang di Magetan. Saya tidak pernah cerita kalau saya susah, nggak ada uang dan lain sebagainya, saya nggak pernah cerita sama sekali. Saya lahiran nggak ada uang pun saya nggak cerita sama sekali. Tapi mereka paham, oh iki anakku nggak ada duit, pulang disangoni 500.000, lahiran dikasih uang cukup banyak, sehingga lahiran tuh nggak mikir uang sama sekali. Watak saya kayak gini ya mungkin dari bapak ibu juga. Bapak ibu semua di Magetan itu pengusaha, bapak itu detail banget terkait bisnis, dan ibu itu juga setiti masalah duit. Jadi itu berkaitan semua. Jadi apa yang saya dapatkan sekarang itu ada peran bapak ibu kandung saya, bapak ibu mertua, istri saya, dan tentu teman-teman yang ada di usaha saya sekarang. Mungkin closing statement untuk para pengusaha-pengusaha, kita harus berusaha, satu gagal tetap harus pantang menyerah, usaha lagi. Pada suatu titik pasti kita akan sampai ke masa ya tadi kita akan berhenti bahwa oh ini usaha akhirnya berhasil menghasilkan dan lain sebagainya. Intinya konsisten itu yang memang tadi sampaikan sulit. Ya, gagal ya konsisten lagi, usaha lagi. Suatu sisi pasti akan menemukan lah jackpotnya itu, usaha ini akan berhasil, dan itu banyak orang menyampaikan seperti itu, dan itu saya rasa kita juga mengalaminya seperti itu sampai titik Mas Anton berhenti di batik. Ini kan juga sebuah proses yang panjang seperti itu. Kalau pada waktu itu mungkin Mas Anton juga ngerasa udah enak kerja saja jadi karyawan, ya nggak ada ini kayak gitu. Kalau sudah nyerah pada waktu terakhir jualan ayam penyet ya kita nyerah di situ, mungkin nggak ada usaha gitu. Kalau dari saya ada 3 hal yang perlu dipahami di bisnis. Yang pertama adalah pahami bisnis yang kita bangun. Yang kedua adalah evaluasi terus bisnis yang kita bangun. Dan yang ketiga adalah improvement. Pahami terkait jalur distribusinya, pahami terkait produksinya, pahami terkait kompetitornya. Evaluasi setiap apa yang sudah kita lakukan, lihat di mana kekurangannya, bagaimana program-program yang kita jalankan itu seperti apa, kita evaluasi terus di situ. Dan yang ketiga adalah improvement. Improvement itu penting, khususnya kalau kami digital itu improvement itu speednya itu terlalu cepat. Jadi karena ada perubahan algoritma dan lain sebagainya, maka improvement sangat penting untuk perusahaan bisa menjadi yang lebih besar. Terima kasih, saya Anton Wibowo. Saya Fikri dari Wow Group. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, ya ini cerita maaf. Saya cepatkan aja.